wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ibu Bapak Jamaah Masjid Al-Ikhlas, niki ngapunten nggih. Kalau boten saged bahasa Jawa, karena aslinya kula itu orang NTB, Lombok, pedes, Lombok Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah kuliah S1 S2 di Jogja, alhamdulillah sampai selesai. Masih merantau ke Jogja. Ngapunten, nanti kalau ada salah ucap, belum minta maaf. Jadi alhamdulillah pagi yang mulia ini ya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul ya melakukan amal soleh. Karena sabda Nabi, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid atau di salah satu rumahnya Gusti Allah, kemudian mereka belajar, ya membaca Al-Quran, maka Allah akan menurunkan ya sakinah, rahmah kepada orang tersebut. Kemudian mereka dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebut nama orang-orang yang ada di sini di sisi Allah. Ya Allah membanggakan nama orang-orang yang hadir di sini. Allahumma ya, semoga kita yang berada di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan di dalam melakukan amal soleh ya, terutama di dalam membaca Al-Quran. Jadi lagu sholawat itu jangan pernah dengar betul? Yang bisa hafal kita sholawat bersama ya. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana kita memohon kepada Gusti Allah ya. Ya Fattahu ya Fattahu, wahai yang maha membukakan. Artinya maha membuka pikiran, maha membukakan hati kita ya. Iftah qulubana ya Allah, bukalah hati kami
nasihat, ketika belajar, ya. Nah, jadi kita memohon kepada Gusti Allah itu semata-mata supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita, ya. Apalagi hari Minggu sekarang orang lagi liburan, ya. Nah, panjenengan yang ada di sini Allah mudahkan langkahnya untuk mendengarkan ilmu, untuk membaca Al-Quran, ya. Nah, jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah ganti dengan 10 kebaikan, ya. Nah, jadi tadi misalnya membaca surah An-Nazi'at misalnya, ya, tinggal dihitung aja itu berapa huruf dari surah An-Nazi'at itu, ya. Masya Allah. Inilah kemudahan-kemudahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian kita hidup di zaman sekarang ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi, ya. Baik pergaulan anak-anak, bahkan orang tua, ya. Nah, ini yang harus kita belum. Bagaimana kita memfilter daripada ujian-ujian yang kita hadapi saat ini. Dan coba kita lihat di media sosial, anak-anak zaman sekarang itu alhamdulillah moralnya jauh dari apa yang diharapkan oleh agama. Ada nenek-nenek lewat, ya, nah, mereka bisa digebuki neneknya. Nah, ini kalau kita zaman dahulu nggak berani, ya. Kemudian pergaulan bebas yang makin merajalela, ya. Inilah gambaran daripada akhir zaman, ya. Kalau kita tidak bisa membawa anak dan keturunan kita menjadi orang yang diharapkan oleh agama, nah, mau jadi apa, ya? Mau jadi apa negara ini? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena kita hidup di dunia ini, kata ulama, ad-dunya darul amal, ya, wal akhiratu darul jaza. Ya, ad-dunya darul amal wal jaza. Dunia itu adalah tempat kita menanam kebaikan, ya, kemudian tidak ada langsung dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disimpan sebagai tabungan amal besok di akhirat. Kemudian wal akhiratu darul jaza wal amal. Kemudian yang namanya dunia alam akhirat itu tempat kita menikmati hasil amal kita, ya. Tanpa di sana nggak ada namanya sholat, nggak ada namanya sedekah, nggak ada namanya puasa, ya. Nah, mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita memperbanyak amal soleh, ya. Nah, kemudian apa kata orang-orang yang telah mati, Bu, Pak, ya, setelah mereka berada di alam barzakh, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah. Nah, kata orang yang telah meninggal, ibu bapak, ya, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, jikalau ajal saya ini bisa dikembalikan sedikit saja, yang hanya beberapa menit saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku akan memperbanyak sedekah dan berbuat amal soleh. Nah, jadi cita-cita orang meninggal itu, ibu, bapak, setelah kita meninggal itu, kita kan melihat balasan-balasan yang kita peroleh besok di alam barzakh itu. Kemudian keinginan yang luar biasa yang diinginkan oleh ahli kubur itu adalah ingin dibangkitkan, kemudian memperbanyak sedekah dan beramal soleh. Karena salah satu di antara pahala yang bisa menolong kita di alam barzakh maupun di akhirat itu, salah satunya adalah amalan sedekah. Ini 2
luar biasa faedahnya. Bahkan orang yang sudah mati ingin dikembalikan untuk menjadi ahli sedekah. Ya, kadang-kadang kita ya, ketika ada kotak amal lewat, pilih mana cap goloknya. Ya, ada nggak cap goloknya? Cap golok itu yang seribuan ya. Kalau ada gambar Presiden Soekarno Hatta itu distrik dulu. Nah ini kebanyakan ini. Itu belum belum totalitas dalam bersedekah. Jadi apa yang kita keluarkan ketika bersedekah itu akan menjadi tabungan yang sesungguhnya untuk diri kita. Ibaratnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak ketika nabung, mengumpulkan uang banyak sekali. Kemudian kita tinggalkan setelah meninggal, itu akan dinikmati oleh orang lain. Orang lain itu bisa anak kita, bisa suami atau istri kita. Bahkan itu bisa menjadi rebutan bagi orang-orang yang masih hidup. Iya, betul. Ya. Nah, akhirnya menjadi perkara ya, siapa yang berhak, siapa yang paling banyak. Nah itu tidak kita bawa mati. Dan amal yang sesungguhnya yang kita bawa mati itu adalah apa yang telah kita infakkan, apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Ya, misalnya di dalam surah Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yusbi'un lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Jadi Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang bersedekah itu seperti satu biji atau satu butir dari benih tumbuhan. Ya, coba kalau kita nanam pohon, misalnya pohon pohon mangga, ya, kira-kira pohon mangga itu ketika tumbuh itu cabangnya itu cuma satu atau menjadi banyak cabang? Banyak. Nah ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biji yang ketika ditanam itu menghasilkan ratusan bahkan cabang. Itulah kemudian yang menjadi balasan bagi orang-orang yang bersedekah dan menginfakkan hartanya. Bahkan di penutup ayatnya dikatakan wallahu yudha'ifu lahu, ya. Allah berlipat gandakan baginya. Baginya itu artinya ganjaran atau balasan yang diberikan kepada ahli sedekah. Nah ini luar biasa pahala sedekah ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan sampai kita itu eman-eman ketika mengeluarkan harta benda. Ya, terkhusus untuk agama Allah, untuk pembangunan masjid, ya, untuk anak sekolah. Anak sekolah itu penting sekali, itu termasuk sedekah. Panjenengan menitipkan anak-anak ke TPA, ya,
termasuk sedekah. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ini ya, yang saya temukan kadang-kadang ketika disuruh iuran TPA berapa ribu sih, ya, saya pertemuan misalnya, itu kadang bayar maneh. Ya. Ketika anaknya itu kursus bahasa Inggris, ketika kursus ilmu yang lain itu sampai ratusan ribu bahkan jutaan, itu nggak mikir, rela. Tapi ketika untuk agama itu masih gerutu, dia masih protes. Ini yang sering terjadi. Mestinya kalau untuk agama kita pokoknya relakan, ya, karena itu yang akan menjadi jadiah bagi orang tua. Jadi ketika dia berhasil mendidik anak keturunannya, maka itu akan menjadi pahala ketika kita meninggal besok. Anak-anak mau sholat, mau mengaji, setiap bacaannya itu akan menjadi pahala bagi orang tuanya. Ya, setiap perilakunya, amal solehnya itu akan mengalir kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah mau mendidik dan mau membiayainya. Itu termasuk sedekah, termasuk sedekah. Nah, namun sedekah itu dilakukan dengan niat yang ikhlas. Tadi dilanjutkan dengan ayat tadi itu. Jadi orang yang menginfakkan atau mensedekahkan hartanya itu jangan sampai menyebut-nyebut apa yang telah dia keluarkan. Nah, ini kita ditemukan zaman sekarang ya. Ketika kasih bantuan itu harus dipoto, ya. Nanti diupload di media sosial ya. Alhamdulillah saya sudah nyumbang 500.000 misalnya, supaya disanjung. Nah, itu gak jadi pahala kalau seperti itu, ya. Atau misalnya di masjid, nyumbang ke masjid, ya, misalnya Pak Suparno misalnya namanya, Pak Suparno dengan sumbangannya 5 juta, terdengar lebih banyak dari yang lain misalnya, wah. Terus merasa bangga. Nah, ini namanya riya, ya, nggak jadi dapat pahala kalau riya. Jadi diibaratkan orang yang memberi itu tangan kiri tidak tahu, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah, jadi orang yang beramal itu, ya, seperti orang yang seorang petani yang menanam padi di sawahnya, ya. Ketika dia mendapatkan hasil yang luar biasa, tanamannya bagus, ya, diprediksi itu hasilnya akan bertonton misalnya. Kemudian ada apa yang menyerang tanamannya, maka nggak jadi panennya bagus, ya, bahkan gagal panen. Jadi perumpamaan daripada riya tersebut, ya. Kalau orang riya, ya, itu seperti hama yang menghancurkan amal. Ya, ini nggak boleh. Jadi harus karena Allah, harus ikhlas. Nah, ibaratnya seperti orang yang buang air besar. Nggak mungkin misalnya ada orang habis keluar dari kamar mandi cerita, wah saya keluar luar biasa itu warnanya, nggak ada. Ya udah dikeluarin, udah cuek, siram, dicuek aja. Itu ibarat orang yang memberi, ya. Nah, sedekah itu ketika besok di akhirat, ketika kita dikumpulkan di alam barzakh, di pada mahsyar, Gusti Allah itu sampai ratusan ribu tahun belum memberikan keputusan kepada kita semua, ya. Jadi pokoknya kita dibiarkan tanpa ada kejelasan di bawah terik matahari yang sangat panas. Bahkan digambarkan, ya, oleh para ulama, besok ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai mata kakinya, saking panasnya ibu bapak-bapak, ya. Sekarang matahari jam 10-11 saja udah panas sekali,
Jadi gimana bisa di padang mahsyar? Nah, di tengah kegelisahan manusia itu, ya mereka sampai mencari pertama Nabi Adam, ya mereka cari yang mana yang namanya Nabi Adam itu. Kemudian setelah bertemu, mohon maaf kata Nabi Adam, ya, saya dulu pernah melanggar perintahnya Gusti Allah. Saya dilarang untuk makan buah kodi, saya malah memakannya. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Kemudian kita lari kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum ada syafaatnya Nabi, ya, itu besok yang memberikan syafaat itu adalah amal soleh kita. Terkhusus yang paling berperan penting itu adalah amal sedekah. Jadi sedekah itu akan memberi payung kepada ahlinya. Di tengah matahari yang sangat panas itu memayungi mereka, ya, supaya tidak terkena panas, supaya mereka merasa sejuk. Nah, payungnya itu juga bermacam-macam, ya. Misalnya kalau Rp1.000, ya, kayak ukuran kertas HPS lah, ya. Kemudian kalau lebih besar lagi 100.000 misalnya, bisa besarnya kayak payung hujan gitu, ya. Misalnya kalau 1 juta lebih besar lagi, seperti itu terus, ya. Kalau makin besar lagi, makin banyak keluarganya yang ikut terlindungi dari cahayanya matahari. Nah, ini yang akan menjadi penolong bagi kita. Baru kemudian setelah Nabi Muhammad, kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau bersujud kepada Allah dalam waktu yang sangat lama. Ya, Nabi SAW bersujud memintakan kepada umatnya untuk supaya Allah memberikan keputusannya pada waktu itu. Ya, digambarkan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, hari di mana orang-orang lari dari anak-anaknya, ya. Hari di mana anak lari dari orang tuanya, hari di mana orang-orang lari meninggalkan para sahabatnya. Jadi yang kita pikirkan besok itu adalah diri kita sendiri. Udah, kita tidak peduli dengan anak kita besok, kita tidak peduli dengan orang tua kita. Yang kita pedulikan adalah bagaimana keadaan saya ini, apakah saya selamat atau tidak. Kemudian apa firman Allah kepada Nabi Muhammad setelah bersujud, irfa' ra'saka wa qul yusma' wa sal tu'ta wa hadhihi syafa'atun khassatun bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, ya. Wa qul, katakan apa yang kamu inginkan, yusma', saya aku akan mendengarkan kata Allah. Ya, wasal tuqra, kemudian mintalah kepada aku, maka aku langsung akan memberikan kepadamu. Isfa' usyafa, dan silakan kamu memberikan syafaat kepada orang yang kamu ingin beri syafaat. Nah, kita yang ada di sini itu, yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini, sedang berikhtiar kepada Allah dan Rasulullah. Semoga dengan cara ini, ya, Allah dan Rasulullah besok memberikan syafaat kepada kita. Ya. Nah, panjenengan ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dimudahkan langkah kakinya oleh Allah SWT untuk mau duduk beberapa saat di masjid mendengarkan dan membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, di antara amal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga itu selanjutnya adalah
memaafkan orang lain. Nah, ini sesuatu yang mudah diucapkan, tapi ketika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berat. Ya, gini buatan. Nah, memaafkan orang lain itu sangat berat. Ya, makanya Allah serukan di dalam Al-Quran itu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Nah, jadi ayat sebelumnya itu Allah menjadikan surga yang besarnya seperti langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Nah, ini diberikan kepada tadi pertama itu orang yang mau bersedekah, menginfakkan hartanya, ya. Kemudian orang yang bisa menahan amarahnya. Kemudian orang yang mau memaafkan orang lain. Dulu ada namanya seorang sahabat bernama Abu Dumdum. Abu Dumdum. Ketika Rasulullah melakukan pengajian, ya seperti ini ya. Kemudian sabda Rasulullah, ini ada seorang sahabat yang beliau itu adalah ahli surga. Jadi belum datang nih. Kita tunggu seorang sahabat ya, dia itu ahli surga. Nah, kemudian datanglah Abu Dumdum ini. Kemudian ada sahabat lain yang penasaran, apa sih amalnya kok dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini pergi menginap ke rumahnya Abu Dumdum. Dia ingin mencermati apa yang dilakukan oleh Abu Dumdum ini supaya sehingga Rasulullah itu menjamin dia itu masuk ke dalam surga. Kemudian setelah malam, ya seperti biasa, setelah habis sisa persiapan tidur, ya. Dilihat terus aktivitasnya sampai mau subuh. Ya, Dumdum ini nggak bangun tahajud, nggak bangun amalan malam, ya. Setelah subuh dia bangun. Kemudian sahabat yang minum ini bertanya, wahai Abu Dumdum, kenapa Rasulullah menjamin kamu masuk surga? Padahal amalmu itu ya standar-standar aja. Bahkan kamu itu tadi malam gak bangun tahajud. Apa amalanmu sehingga Rasulullah menjaminmu masuk ke dalam surga? Kemudian Abu Dumdum menjawab, Bapak Ibu Bapak-Bapak. Kemudian beliau menjawab, iya, memang amal saya itu tidak terlalu istimewa. Tapi, nah ini amalan pentingnya, ya. Sebelum saya tidur, saya itu selalu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Saya memaafkan orang-orang yang telah menzalimi saya. Saya mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ternyata ya. Ganjarannya adalah surga. Coba ibu-ibu praktekkan ya, atau bapak-bapak sebelum tidur itu bayangkan orang yang menyakiti panjenengan. Oh ini ibu, ini saya maafkan. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Itu dijamin masuk surga. Tapi berat gitu ya. Ini malah, aduh, ya, malah pengen membalas dendam ya. Malah ngerasani kalau tongkrongannya. Ya. Kalau kita belum cerita itu udah sakit perut gitu ya. Ini pokoknya harus disalurkan. Ya. Kalau belum cerita tentang musuhnya misalnya, ya itu
bisa tensinya naik gitu ya. Nah ini naudzubillah tadi. Nah, jadi di akhirat besok itu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyakit hati. Ya, penyakit yang berkaitan dengan dalam tubuh kita, yaitu penyakit hati. Gak ada orang gorengan kok gara-gara dia goreng dunia dia dimasukkan ke neraka. Betul tidak? Atau gara-gara patah tulang dan lain sebagainya dilempar ke neraka. Itu betul tidak? Yang ada yang dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka itu adalah pertama orang memiliki iri hati, hasud, dengki kepada saudaranya, apalagi sampai bermusuhan. Naudzubillah dari bahkan sabda Nabi, barang siapa yang lebih dari 3 hari dia tidak tegur sapa, Allah tidak menerima semua ibadahnya selama dia beribadah waktu itu. Nah ini bahayanya. Makanya berat sekali kata maaf dan memaafkan itu. Karena apa? Ego di dalam manusia itu masih terlalu tinggi. Ya, egonya terlalu tinggi. Jadi gengsi. Wah, dia ego sing salah misalnya. Dia ego sing duluan buat perkara misalnya. Ada saja pembelaan yang menunda dia untuk memohon maaf kepada saudaranya. Ya, kemudian, nah ini juga yang mana ini, ya, orang yang berhutang dan orang yang berhutang kepada orang lain. Jadi juga parah termasuk parah ini. Panjenengan kalau lihat di dalam Al-Quran itu, ya, ayat yang paling panjang bahkan satu juga itu adalah ayat tentang utang piutang. Ayat tentang utang piutang. Itu saking beratnya. Kadang kan orang kalau dipinjami ketika ditagih itu malah dia jadi malaikat zabaniyah. Ya. Malah kelihatan yang meminjamkan itu yang malah yang seperti mengemis ya. Di Saudi dan lain sebagainya. Ini naudzubillah itu termasuk zalim ibu bapak-bapak. Gak boleh ya. Kita kalau punya utang sama orang lain, ya, kalau kita ada uangnya, kita langsung bayar. Jadi kalau ada uangnya, eman-eman, ya, memang benar, masih miliki simpan eman-eman, kemudian beli barang yang lain. Nah, itu zalim. Naudzubillah, nggak boleh. Orang sudah mau meminjamkan kepada kita, ya, ya kita juga harus rela untuk membayar utang kita. Ingat, utang yang dibawa mati itu arwahnya, rohnya tidak diterima di sisi Allah. Oke, orang yang membawa utang mati itu tidak akan diterima rohnya oleh Allah SWT. Jadi ketika mati, ya, ketika rohnya Anda naik ke langit, itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Urusannya dengan manusia itu belum selesai. Nah, makanya biasanya kan panjenengan kalau dengar orang meninggal itu, kalau ada utang yang bersangkutan dengan almarhum, ya, bisa nagih atau bisa berurusan dengan keluarganya yang masih hidup. Supaya apa? Supaya dia orang tersebut itu bebas dari tanggungan hutang. Jadi urusannya sama Gusti Allah itu clear. Nah ini berat sekali urusan antara manusia dengan manusia, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Kalau hubungan kita dengan Gusti Allah, kita berbuat sama dengan Gusti Allah, kita cukup dengan beristighfar, ya, istighfar dan taubat. Tetapi kalau hubungan kita dengan manusia, ya, manusia dengan manusia, tidak cukup dengan kita beristighfar, ya, tidak cukup dengan astagfirullahaladzim, astagfirullah, tidak cukup, ya. Jadi harus minta halal, harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Itu cara menyelesaikannya. Kalau
hamba dengan manusia Allah itu cukup dengan astagfirullahaladzim, tobat, sudah selesai. Tapi kalau manusia dengan manusia itu adalah dengan saling minta maaf, ya. Nah, itu amalan-amalan yang membawa kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan memperbanyak membaca Al-Quran. Tadi Pak Nur sudah mengajak membaca Al-Quran, itu luar biasa sekali. Ya. Nah, dulu ada seorang ulama diberi kasam. Kasam itu pemandangan, dia bisa melihat alam gaib. Nah, di dalam mimpinya dia bertemu dengan dia bertemu dengan seorang ahli kubur, ya. Di mana ahli kubur itu berebutan, kayak ikan dikasih makan itu berebutan makan, ya. Dia melihat ada seorang yang duduk santai dan ikut rebutan, ya. Kemudian ulama ini bertanya, di dalam mimpinya itu dia bertanya kepada orang yang santai tersebut, Pak, jangan kok boten ikut nggak ikut rebutan. Ya. Oh iya, anak saya masih hidup dan dia selalu mengirimkan bacaan Al-Quran kepada saya. Luar biasa, ya. Kemudian orang ini masalah, apa iya? Ya. Terus anak jenengan di mana, Pak? Anak saya itu seorang penjual di sebuah pasar. Kemudian dia pergi menemui anak tersebut, ya. Dan benar, ketika bertemu dengan anak tersebut dia menjual buah-buahan, ya. Ketika belum ada yang membeli, dia membuka Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya dia baca Al-Quran. Nah, ketika ada orang yang membeli, dia tutup Al-Qurannya. Khususan bacaan Al-Quran saya yang tadi untuk orang tua saya yang telah meninggal, ya. Kemudian itu yang menjadi penolong bagi orang tuanya yang ada di dalam barzakh, ya. Nah, ini kemudian yang saya katakan tadi, bahwasanya sangat penting sekali mendidik anak kita menjadi orang-orang yang mau beramal, ya. Karena itu akan menjadi jariah bagi orang tuanya. Pokoknya jangan pernah pelit ketika anak itu berhubungan dengan agama, ya. Ketika TPA disuruh iuran 200, ya kita rela kita keluar. Jangan kemudian protes dan lain sebagainya. Coba dibandingkan kalau dengan ilmu yang lain, bukan berarti saya mengumpulkan ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, tapi yang lebih penting dari itu semua itu adalah ilmu agama, karena itu akan menjadi penolong kita semua. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ibu, bapak. 3 pertanyaan, sebelum kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi dan yang ini pun saya terus pulang dengan sempat ngawur terus pundi. Jadi setunggalane sak umpami pulang itu diutami, tapi wong boten nyawa ning sampun seda terus pundi. Pertanyaan beliau luar biasa, ya? Jadi beliau pernah berhutang dengan seorang penjual, kemudian nggak sempat menyaurinya. Gimana cara nyaur? Pertama, kalau beliau sudah meninggal, misalnya dengan dulu pinjam 20.000,
Ya misalnya 20.000 kan dulu banyak misalnya. Nah, jadi kan ketika di masjid niatkan sedekah untuk beliau, itu sebagai cara menembusnya, untuk mendoakan beliau. Itu caranya kalau beliau sudah meninggal. Jadi dengan ketika bersedekah diniatkan kepada bapak tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, dengan ada yang meminjam kepada jenengan, kemudian apa namanya, enggak dikembalikan karena beliaunya sudah meninggal. Nah itu bagaimana? Kalau jenengan masih itu nominalnya banyak misalnya, nah itu cari keluarganya yang bersangkutan. Nah, buat tersangka misalnya itu diikhlaskan. Karena kata Gusti Allah di dalam Al-Quran itu maisarah itu artinya memberikan kemudahan, memberikan sedekah itu akan menjadi tabungan panjenengan besok di akhirat. Jenengan misalnya nggak tahu namanya, pokoknya jenengan bayarin aja misalnya bapaknya kayak gini, atau kalau nggak bisa dibayarin, tidak usah sebut namanya. Ya Allah ini untuk hambaku yang kulo utangi. Gitu. Nah, itu Gusti Allah itu paham dan lain sebagainya. Maha tahu apa yang kita maksud. Kemudian yang tadi itu ayatnya itu ada. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Firman Allah, wa an tasaddaqu, dan jika kamu mensedekahkan ya apa yang telah orang lain hutang kepada kita, yang kemudian orang tersebut kok tidak mampu membayar kepada kita, atau tadi karena meninggal misalnya, khairul lakum, itu lebih bagus untukmu, itu lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Artinya jika kalau kita mengetahui ganjaran yang Allah berikan ketika kita lebih baik mensedekahkan kepada orang yang tidak mampu membayar hutang, maka ganjarannya di sisi Allah itu sangat luar biasa. Mungkin itu ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain. Ya, kalau tadi mbaknya misalnya dia itu ngomongnya untuk kebaikan kakaknya misalnya, maka itu tidak termasuk ghibah. Ya, jika itu untuk suatu hal yang bagus. Tetapi misalnya jika omongan tersebut berniat untuk menjatuhkan daripada kakaknya, itu termasuk ghibah. Ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau maksudnya untuk kebaikan kakaknya tadi, maka itu bagus. Tetapi jika niatnya untuk menjatuhkan atau
menjelekkan, ya dalam tanda kutip, maka itu termasuk perbuatan ghibah tetap. Ya. Ghibah itu bukan hanya untuk orang lain, bahkan saudara kita bisa. Ya. Maka gambaran orang yang ghibah itu adalah seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kira-kira panjenengan jijik nopo boten? Ya, jijik sekali. Ya. Nah kalau Sumanto ya nggak tahu ya. Menghabiskan banyak mayat ya, dimakan sama Sumanto. Saya sampai tobat beliau. Itu berarti saking jengkelnya saya kenapa istri sakit kok nggak di apa namanya diperiksain atau gimana, terus dari anaknya juga dari suaminya juga seperti itu. Kadang ya Allah kenapa sih saya yang adanya mau bawa cuma suaminya ya nggak boleh gitu loh. Jadi kadang dia tuh gimana gitu sendiri gitu loh. Tapi diskusinya sama kakak, adiknya kakak yang itu gitu loh. Itu kalau untuk hal yang bagus barangkali setelah dengan diskusi sama saudara yang lain, kok beliau memberikan nasihat dan kakak yang tadi gak mau itu akhirnya terbuka hatinya, itu gak apa-apa, ya. Itu untuk kebaikan dia dan keluarganya. Kecuali tadi kalau untuk menjatuhkan, menjadikan supaya dibenci oleh orang lain dan lain sebagainya, itu yang bahaya. Ya. Ya kalau kita benci sama orang, jangan ngajak-ngajak, ya. Jangan ngajak-ngajak. Oke, sampai ya. Oh, satu lagi. Ya. Saya tanya Pak, kalau ada orang yang nggak akur sama orang bapak mati, itu gimana cara minta maafnya? Kalau ada orang kan? Yang nggak akur sama orang sampai bapak mati, jadi yang belum Ya. Jadi, minta maafnya gimana? ya, cara minta maafnya gimana? Kalau sudah meninggal, terus kita belum sempat mohon maaf, maka kita doakan. Ya, kita doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah memberikan maghfirahnya kepada orang tersebut. Ya. Karena salah satu cara untuk membalas orang yang telah meninggal itu baik kita minta maaf, ya, membalas kebaikannya itu adalah mendoakannya. Ya. Karena tidak mungkin kita membangunkan mayatnya, ya. Pak, mohon maaf, nggak mungkin. Ya. Jadi caranya adalah mendoakan beliau yang sudah meninggal. Dan kalaupun beliau misalnya membuat hati kita sakit, pernah membuat hati kita sakit dan lain sebagainya, maka kita maafkan. Ya Allah, saya maafkan orang tersebut. Ya, saya maafkan dia. Dan ya Allah, ampunilah dosa-dosanya selama saya berinteraksi atau bersosial dengan orang tersebut. Jalan terbaiknya adalah mendoakan. Oke, sampai ya. Insyaallah semoga kita semua diberikan kesehatan, diistiqomahkan di dalam kebaikan, dimatikan di dalam keadaan husnul khatimah. Ibu ini ada permintaan doa dari karya keluarga putranya kecelakaan, meskipun nggak parah, sebulan dan 2 kali kecelakaan, doakan dijauhkan dari bahaya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أسفل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك بنعمتك علينا ونعوذ بذنوبنا وبذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الاستقامة ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة والإسناد بس التقوى والاستقامة. واختم لنا يا الله واختم لنا يا الله واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا من سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita khususkan untuk putra Abulia ya, dan putra kita semua, keluarga kita, semoga Allah menjaga kita semua dari mara bahaya ya. Disembuhkan semua penyakit-penyakitnya, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Mohon maaf jika banyak kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.